Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Hidup sehat bersama Luqman Effendi. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana kita bisa berpuasa dengan sehat, berpuasa dengan tetap mempertahankan kebugaran tubuh kita, kesehatan tubuh kita, dan kelancaran aktivitas keseharian kita ya. Di podcast sebelumnya sudah kita bahas tentang sahur, dan podcast kali ini adalah podcast terakhir berkenaan dengan makan sahur ya. Kenapa makan sahur itu penting? Tentu karena ini sebagai awal dari kita melakukan puasa. Tentu dimulai dengan niat berpuasa, dan berbarengan dengan itu adalah kita disunahkan untuk makan sahur. Di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan tentang makanan-makanan yang harus kita hindari ya, supaya sahur kita ini jauh lebih sehat lagi ya, tidak sekedar sahur asal sahur, tetapi sahur yang betul-betul menyehatkan dan membugarkan tubuh kita di siang harinya. Dan pada podcast yang terakhir berkenaan dengan sahur, kita akan mencoba melihat apa sih akibatnya ya kalau kita tidak makan sahur. Tentu secara syar'i yang jelas kita kehilangan ya, kemuliaan untuk menjalankan sunnah Rasul dan sebagainya, kehilangan keberkahan gitu ya, dan juga banyak hal yang sudah kita sampaikan bagaimana manfaat sahur secara syar'i. Nah, apa sih akibatnya secara kesehatan jika kita tidak makan sahur? Tentu yang pertama adalah kita akan menjadi lebih cepat lelah. Kelelahan tentu saja akan menjadi lebih parah dibanding ketika kita makan sahur. Apalagi kalau kita makan sahurnya dengan menu yang betul ya, dengan menghindari hal-hal yang kurang bagus ya, dan tentu saja dengan mengakhirkan waktu sahur kita ya. Jadi resiko pertama kalau kita tidak makan sahur akan mudah mengalami kelelahan ya. Memang sebagaimana kita sampaikan, sahur itu tidak wajib ya, itu adalah sunnah Rasul, tetapi itu sebagai kemudian sebuah kebaikan, jadi memang seharusnya kita lakukan walaupun hukumnya tidak sampai wajib. Tetapi harus diingat ya, bagi saudara-saudara kita yang mungkin menderita penyakit tertentu, maka sahur itu bisa menjadi harus dilakukan atau wajib dilakukan. Kemudian akibat yang kedua ya, jika kita tidak makan sahur adalah kita akan mudah mengalami dehidrasi, kekurangan cairan tubuh. Bagaimanapun juga ketika kita makan sahur, maka jaminan tentang ketersediaan cairan di dalam tubuh kita ini akan lebih maksimal ya, apalagi kalau kita mampu mengindahkan aturan tentang 2-4-2 ya, 2 di saat buka, 4 di saat kita tengah-tengah malam itu ya, setelah sholat isya, dan 2 pada di waktu makan sahur ya. Belum lagi dengan asupan-asupan nutrisi lain yang banyak mengandung air ya. Ketika kita makan buah-buahan banyak mengandung air, itu juga akan lebih menjamin lagi kita tidak mengalami dehidrasi. Jadi kalau kita tidak makan sahur, maka kita akan berisiko mengalami dehidrasi di siang hari. Kemudian juga kita berisiko untuk mengalami pusing-pusing ya. Jadi karena apa? Tentu ketika energi yang kita butuhkan itu tidak mencukupi, dan kemudian harus menggunakan energi-energi lain, dan itu akan mudah menimbulkan perasaan atau rasa pusing di kepala kita. Jadi makanlah sahur supaya kita terhindar dari rasa pusing. Kemudian yang
Akibat yang keempat adalah keseimbangan tubuh menjadi menurun. Ya. Jadi kita gampang oleng-oleng gitu ya. Karena tadi ya, karena kelelahan, kita dehidrasi, kita pusing, ya, akhirnya keseimbangan kita tuh menurun, dan kalau kita tidak hati-hati juga bisa mengakibatkan kita sampai pingsan ya. Kemudian yang kelima ya, akibat yang kelima kalau kita tidak makan sahur, yang sudah pasti adalah perut akan lebih mudah sakit ya, apalagi untuk saudara-saudaraku yang hari ini mengalami gejala GERD ya, atau ada MAH ya, atau orang mengatakan asam lambungnya mudah naik, maka sahur ini akan menghindari itu semua. Jadi untuk Anda yang punya penyakit asam lambung, maka sahur ini hukumnya menjadi wajib. Nah, jadi secara kesehatan itu menjadi wajib, walaupun secara syar'i itu sunnah ya. Dan yang terakhir, ketika kita tidak menggunakan makan sahur atau tidak menyempatkan makan sahur, maka kita juga akan mudah mengalami konstipasi ya. Konstipasi ini kaitannya dengan buang air besar ya, itu akan menjadi lebih sulit ya. Kenapa? Karena kita mengalami dehidrasi, kita mengalami kekurangan cairan, kita mengalami penyerapan yang membutuhkan air, dan itu kita kekurangan, maka PAD kita akan cenderung lebih keras, dan ini akan bisa menjadi ya, menjadi rasa tidak enak gitu ya di dalam tubuh kita. Jadi itulah 6 akibat kalau kita tidak makan sahur. Jadi dari penjelasan dari awal sampai akhir, jadi ketentuannya adalah mari kita laksanakan sunnah Rasul, kita lakukan makan sahur, karena itu merupakan perintah agama, dan secara kesehatan tidak dilakukan lagi bahwa makan sahur akan menjamin kesehatan kita lebih baik, menjamin kebugaran kita lebih baik, dan tentu saja kita bisa berpuasa dengan lebih sehat, dengan lebih bugar, dengan lebih fit ya. Tidak apa yang dicita-citakan bahwa puasa itu menyehatkan, sebagaimana hadis yang disampaikan di awal, itu akan betul-betul menjadi kenyataan ya. Jadi akan sangat susah kalau kita mau mencapai kesehatan itu hanya tanpa makan sahur di bulan puasa. Maka sahurlah agar puasa kita sehat. Demikian, tetap sehat, tetap semangat ya. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Kita ketemu di pembahasan tentang perilaku makan di waktu puasa, yaitu untuk makan berbuka puasa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.